Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID. Halo. Nih gue ngeliatnya ke situ apa ke situ? Ke situ aja ya. Hari macet gak? Wah macet banget sih kok hari ini. Parah. Kenapa sih? Karena orang-orang udah mulai WFO kali ya. Bisa jadi. Anak sekolah juga. Amit-amit deh sama Jakarta. Gak usah kerja di setiap Oh iya. Dia fokus banget loh sama kamera. Oke, gue harus lihatnya kemana sih ini? gue. Oh iya situ. Oke. Macet parah. Lu geng mie goreng atau mie kuah? Mie Goreng. goreng. Pas lagi. Pas banget lagi pengen mie Iya. goreng gak sih? Aduh. Laper. Apalagi mie goreng warpat. Kalian di kantor pakai apa? Pakai motor sih. Pakai motor? Oke, tinggal di mana? Coba dulu. Lah, Saya di LA, mana tuh LA? Lenteng Agung. Kirim? Aku pinggiran Jaksel ya. Ceger. Pondok Aren guys. Yang penting anak Jaksel ya. Pinggiran si Tangsel sih maksudnya. Kehidupan sebelum periksa. Life before periksa. Suram sih kok. Iya kayak Anak periksa tuh, kuliahan. iya kayak anak kuliahan, terus nggak punya duit, gembel, ya gitu deh kok. Sebelum diperiksa, Emang sekarang gak gembel? ya Weh. bagus dong. Bagus. Kirim? Ya sama sih kok kehidupan anak kampus, nugas. Gak ada duit Udah, nugas tipes. Ya. Tuh. Oke. Tugas tuh diperiksa ngapain? Tugas saya diperiksa jadi desainer grafik. Ngapain tuh? Lebih membangun visual branding periksa, jadi lebih berwarna, lebih ceria, lebih colorful, gitu sih kok. Apa yang udah lo lakuin dengan tugas lo? Yang udah saya lakuin sih sejauh ini, tampilan periksa jadi lebih apa ya, lebih kelihatan profesional, lebih colorful, fun, nggak corporate banget. Yang maksudnya tuh corporate banget tuh kayak flat atau apalah gitu sih kok. Jadi lebih ceria aja sekarang bawaannya. Ya maybe. Sebagai sudut pandang saya. Kirim? Tugas lo ngapain? Diperiksa. Oke, tugasnya diperiksa ngatur anak-anak bebek. Anak-anak gue. Saya megang sosial media dan bantu-bantu di digital marketing juga. Kayak awal banget kan emang aku sendiri sama Robi. Itu kita yang ngatur-ngatur gimana bawa sosmed kita mau dibawa kemana sih, terus kontennya mau seperti apa, terus mulai ngeranah ke digital marketing kayak ngurus newsletter juga, ngurus ads, iklan, ya skop itulah. Oke. Pernah cinlok gak? Cinlok gimana nih? Aduh, kebetulan ya. Gimana nih? Aduh jodohku. Ada diperiksa, amin. Jejak digital. Ya pernah lah kok, adalah Oke. Robi? Kebetulan sih saya setia ya orangnya. sama gue. Dih, enggak sih. Emang kebetulan udah punya. Oke. Emang masih punya waktu kerja diperiksa? Masih punya waktu buat orang tersayang? Masih sih kok, masih banget sih. Work life balance ya. Work life balance sih. Jadi harus weekend harus jalan pokoknya. Kalau hari biasa? Hari biasa sih enggak, masih sibuk masing-masing karena dia juga ada kerjaan gitu. Jadi kamu masih punya banyak waktu buat tambahan kerjaan? Iya, enggak sih. Enggak. Udah cukup. Noted. Gitu. Dari 1 sampai 10, seberapa nyebelin lo di antara teman-teman lo? 10. 9,5.
kan nggak ada gue nggak rame ya kan? Iya. Ya sih. Iya. Robi, kalau siapa yang paling cantik? Tendri. Iya. Sebagai orang Indonesia kita harus menjilat. Parah. Jejak digital. Teh. Serius deh, tapi bener cantik. Oh. Kapan lo join sama Periksa? Join Periksa itu Desember 2020, berarti sekarang udah 1 tahun 4 bulan. Matematikanya bagus ya. Kalau Irin? Aku dari Oktober 2020 juga. Udah setahun lebih. Setahun lebih. Perbedaan apa yang lu rasain waktu pertama kali join Periksa sampai sekarang? Banyak. Wah, banyak sih kok. Dari Banyak. dulu yang timnya cuman beberapa orang, sekarang 14 udah orang. 14 masih ingat. Iya, karena gue yang ke-14 udah itu. Dari 14 orang sampai sekarang udah 30, 30-an, 33. 35 ya? Iya. 35. Oh, lebih banyak dari provinsi Indonesia. Iya. Jadi kayak bener-bener Lebih rame lebih sekarang. rame, lebih banyak Iya. macam-macamnya deh. Menurut gua orang paling unik di Periksa itu siapa? Julio. Leo. Julio sih. Kenapa? Kenapa ya? Aduh. Nanti palanya gede. Iya. Tak beralasan deh pokoknya Julio. Oke, Julio. Ya. Kalau ada satu orang yang bisa lo cemplungin ke kolam saat ini juga siapa? Ilyas. Kenapa? Gak tau. Gue pengen banget. Ilyas harus masuk ke kolam. Ini aja kok sebelah. Oke, kalau lo bisa kasih pesan buat Periksa, ya buat teman-teman Periksa, Buat periksa yang pasti harus cepat berkembang. Pasti karena aku yakin sih periksa bakal bantu banyak banget Vaskes ya buat digitalisasi, karena aku sendiri juga kalau misalnya aku nih ke rumah sakit, ke klinik, kalau apa ya pendaftaran lama, ini apa-apa lama tuh kan kayak ngantuk. Jadi aku harap periksa bisa bantu lebih banyak Vaskes sih, jadi kayak lebih pelayanan di Vaskes di Indonesia tentunya bakal lebih oke gitu. Kalau untuk teman-teman sih apa ya, lebih enjoy sih, udah enjoy juga, mungkin lebih sering aja ketemu, mungkin karena habis WFH kali ya, jadi bondingnya agak lost dikit nih. Ini kumpul lagi yuk gitu. Itu sih. kalau Robi? Kalau buat pesan buat Periksa sih sebenarnya tadi udah dijelasin sama Irin semua. Paling buat teman-teman aja sih. Kerja. Cuan. Cuan. Ayo guys. Ayo kerja. Oke. Lebih milih WFO atau WFH? Aduh, ini berat nih. Hybrid Iya sih. ya kan ya. Jangan full WFH. Bosen soalnya. Iya, soalnya bosan. Tapi kalau WFO juga kangen sama WFH suasana WFH. Duh. hybrid. Iya, jadi balance sih kok. Apa lo kangen waktu WFH? Jujur orang-orangnya sih. Karena kalau kita WFO, kita banyak ngobrol, banyak bercanda, banyak ketawa. Jadi nggak boring aja sih kok. Jadi kerjaan juga fresh gitu, seger. Ngaruh di kerjaan juga. Tuh. Pernah ikut implementasi nggak? Pernah Kemana? ke utaranya Indonesia, ke Pulau Sangihe di Tahuna. Apa yang paling menarik waktu lo kesana? Jujur apa ya, culture shock kali ya, kayak ngelihat orang baru. Kan biasanya saya di Jakarta terus, di Pulau Jawa, terus kali ini ke Sulawesi. Ya banyak sih yang membuat saya kaget, kayak apa ya, keberagaman lah atau apa, cara orang ngomong, aksennya atau apa gitu. Apa yang paling sebelum waktu perjalanan ke sana? Yang paling sebel
jadwal pesawat. Kenapa? Karena udah delay berkali-kali gitu. Jadi aduh, makan waktu deh. Kesananya gimana sih? Waduh, kesana waktu itu 4 jam di pesawat, terus 10 jam kita di kapal, udah tuh terombang-ambing sama ombak laut. Wah, pusing deh nyampe sana. Muntah nggak? Enggak sih, untung nggak nyampe muntah, cuma mual-mual aja sih. Karena nggak biasa sih anak Jakarta kan biasanya macet-macetan, ini gitu. Apa yang bikin lu paling kaget waktu udah sampai di sana? Yang paling kaget Yang di itu luar bayangan banyak. yang ada di luar bayangan. Yang paling kaget apa ya? Biarin dulu deh. Gue bingung. Yang paling kaget apa? Paling Maksudnya kaget. gini, kan tadi lo bilang banyak di kota, gitu kan? Lo ke sana daerah terpencil, gitu kan? Apa yang bikin lo langsung, ini kok beda banget ya? Oh, kayak akses sih kok. Lebih ke akses, kayak akses internet, akses jalan, kayak kan biasanya kita di Jakarta tuh apa-apa gampang ya. Pengen pesan makan tinggal Gojek, tinggal nge-Grab, GoFood atau apa. Semenjak di sana tuh kayak wah, jadi tahu deh ternyata di sana nggak semudah di Jakarta hidupnya gitu. Lebih tough. Oh, Definisi toughnya kayak gimana? Apakah nggak ada tadi semuanya lebih susah, atau kita bicara isu digitalisasi, atau apa sih waktu lu ke rumah sakit itu kan mau implementasi gitu kan? Kendala apa yang lu lihat yang dihadapin sama rumah sakit atau klinik di situ? Kendalanya sih di internet sih kok, karena di Tahuna itu bener-bener belum ada. internet tuh belum ada sama sekali, bahkan wifi pun sangat jarang gitu. Jadi kendalanya sih bagi digitalisasi itu sih di akses internet masih kurang. Di situ kan challenging banget gitu kan. Kalau lu bilang lu nggak punya masalah sama internet, terus lu sendiri gimana cara ngakalinnya? Itu gitu loh. Pakai kuota masih jalan ya, Mak? Di kota jalan nggak? Atau gua mesti keluar, masih jalan berapa jauh dari rumah sakit Nyari buat sinyal. bisa telepon? Gimana? Gini. Waktu di Tahuna, gimana cara lu telepon pacar? Kebetulan sih di hotel ada wifi sih ya. Berarti masih ada wifi lah ya, cuman di jadi rumah masih ada sakitnya wifi, belum ada. cuman di rumah sakitnya belum ada akses wifi. Oke. Mungkin nanti bisa. Lagi pengadaan wifi. Oke. Iya, Rin. Yes, Pernah ikut pengalaman? Pernah beberapa kali. Pernah implementasi? pernah. Kemana? Sempet ke Toraja, terus ke mana kemarin lupa namanya. Kok diingetan gue Mandalika sih? Apa sih namanya? Oh namanya? Berharap ya. Sulawesi Tengah apa sih itu namanya? Oleh wali. Ya. Polewali. Polewali. Polewali sama satu lagi di Sulawesi juga. Wah tapi sebelum Toraja tuh. Lagi bukan apa sih? Batara, kayak rumah sakitnya Batara Guru. Tapi aku lupa tuh tempatnya. Nama Dari daerahnya. 3 lokasi itu, apa yang paling berkesan? Lokasi mana yang paling berkesan? Lokasi yang paling berkesan buat aku, yang pertama kali aku kunjungin, yang itu yang aku lupa namanya. Kenapa? Karena aku juga baru pertama kali nih keluar Pulau Jawa kan, pertama kali ke sana, ke Sulawesi. Itu satu cuacanya, langitnya, karena aku anaknya kan suka langitnya bagus gitu. Di sana tuh langitnya bersih banget kok, bener-bener kayak biru gitu, kayak aduh enak deh di mata. Terus abis itu emang sih lebih panas ya di sana cuacanya, jadi kayak takut gosong tapi seru. Dan orang-orangnya juga ramah banget, Ya itu. ramah banget. Ternyata emang bener sih Indonesia tuh orangnya ramah kok, karena di semua daerah tuh ramah semua, walaupun emang bahasanya kan agak ya aku harus dengerinnya buka gimana gitu ya. Karena bahasanya beda ya, ini dialeknya itu, mereka intonasinya juga mereka lebih kenceng kan ngomongnya. Itu sih tapi seru. Kan itu beda lokasi ya kan, pertama kali keluar dari Jawa. Yes.
jadi perhatiin antara di Jawa sama di luar Jawa? Yang pertama banget kerasa sih bahasanya udah pasti. karena beda banget, jadi kayak logat-logatnya udah beda banget gitu, jadi itu sih yang pertama kali berasa. Gestur? Kalau gestur sih masih so-so lah kok, masih ya mirip-mirip lah. Dari semua perjalanan ada makanan yang paling berkesan nggak? Makanan paling berkesan rahang tuna. Demi apa makan Rahang tuna, iya enak banget rahang tuna, parah. Rahang tuna, bener. Rahangnya doang Iya, lu makan. tapi ada apa selasaan dagingnya gitu loh, tapi enak banget. Giginya yang Enggak, rahangnya doang. rahangnya doang. Oh, itu the best sih, rahang tuna. Aku lupa namanya. Kenapa sih gue lupa banget? Ada kok makanan khas Sulawesi sana yang kayak bubur kanji, dari kanji gitu loh. Ini tuh kayak ada kuahnya, itu enak sih. Apa papeda? Papeda ya? Papeda. Iya itu papeda. Iya itu. Ada yang bikin kamu sedih nggak waktu di sana? Sedih. Sedih sih, nggak ada sih kok kalau Sedih nggak saya. ada sih kok. Nggak ada. Jauh dari pacar nggak sedih nggak? Enggak sih. Enggak. Apa yang paling nyebelin selama perjalanan? Paling nyebelin pas naik mobil sih, itu kayak naik roller coaster. Beneran, kalau di sana jalanan tuh udah kayak naik wahana kok. Itu bener-bener semua tuh kenceng banget, dan aku di mobil udah kayak Berapa lama perjalanan? waktu itu pas dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain hampir 2 jam atau 3 jam gitu di jalan naik mobil. Terus habis itu sempet pindah motor karena ada jembatan, kan di sana ada rawan longsor juga. Pas banget pas kesana tuh habis longsor, jadi kayak jembatannya baru dibenerin lagi, jadi kayak naik motor dari lewatin jembatan yang baru banget dibangun itu kayak Berapa lama sih waktu itu? waktu itu ber-6 kalau nggak salah, ber-6 atau ber-8 gitu. Waktu implementasi, kenapa perlu orang segitu banyak? Karena unit-unit di rumah sakit itu kan banyak nih perbagiannya, ada dari kasir, farmasi, terus ada bagian logistik di gudang, ada bagian IGD, UGD gitu-gitu lah ya. Poli-poli banyak banget. Nah, jadi dari tim kita yang tadi ber-6 sampai ber-8 itu bakal nyebar ketika implementasi. Ada yang sosialisasi dan implementasi di bagian UGD, ada yang di bagian radiologi. Jadi biar dalam sehari kita bisa ngajarin banyak unit gitu. Jadi dipecah-pecah. Gitu sih. Biasanya kalau implementasi kayak gitu, kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi, dari rumah sakit buka sampai rumah sakit tutup. Jadi dari pagi sih, aku waktu itu dari jam 7, jam 8 udah standby di rumah sakit sampai sore jam 5, jam 6 gitu. Apa sih tantangan yang dihadapin sama teman-teman di rumah sakit waktu pas proses implementasi? Maksudnya dari para dokter, dari tenaga kerja medisnya, apa sih komen dari mereka waktu selama implementasi? Oke, kalau yang benar-benar rumah sakitnya masih dari manual banget nih kok, ya pastinya mereka lebih banyak nanya ya, karena baru banget digitalisasi gitu. Jadi kayak tantangannya mungkin mereka harus belajar dari manual pindah ke digital dengan cukup cepet pace-nya ya. Walaupun emang biasanya kalau di rumah sakit ya baru bisa lancar emang beberapa bulan kan ya. Mau yang udah dari manual ke digital ataupun dari digital ke digital, misalnya dari sistem yang udah ada nih di rumah sakit mereka terus pindah ke sistem kita, ya pasti bakal penyesuaian lagi kan. Kayak gitu ya, pasti mereka lebih nanya-nanya, menu ini di mana ya? Menu ini di mana? Kalau mau ini gimana? Terus kalau ada yang double ini datanya gimana? Ini bisa dihapus nggak Mbak kalau misalnya ini gitu-gitu sih. Banyak lah pertanyaannya. Teknikal. Cerita Periksa. Berbagi cerita dari berbagai perspektif. Supported by Periksa ID.